Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Long Hao Shen berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Namun, hanya anggota pasukan pemburu iblis Fajar Cahaya yang masih sangat percaya diri dengan pemimpin mereka. Apa yang dilakukan Long Hao Shen sampai sekarang sudah melampaui imajinasi mereka. Dia bahkan meningkatkan levelnya ke peringkat 9. Namun, mereka semua sangat jelas bahwa Long Hao Shen tidak menunjukkan kartu terakhirnya, yang akan mengejutkan seluruh ras iblis. Oleh karena itu yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah menyelesaikan semua masalah lain untuk Long Hao Shen dan membantunya untuk fokus pada pertempuran dengan Kaisar Dewa Iblis. Mereka akan melakukan segalanya untuk melindungi umat manusia. Lin Xin menggunakannya dan di belakangnya setiap anggota pasukan pemburu iblis Fajar Cahaya berseri-seri dengan warna aneh seolah-olah tubuh mereka menjadi kelihatan lebih kuat. Duan Yi dan Yang Wenzhao tidak berpartisipasi di dalamnya. Tubuh mereka mungkin tidak dapat menahan kekuatan pil roh Siam dan yang lebih penting, Lin Xin dan 6 orang lainnya akan mencapai kekuatan ekstrim. Tidak ada bedanya untuk menambahkan anggota lain. Ketujuh orang kuat dari pasukan pemburu iblis cahaya Sang Fajar semuanya ditingkatkan ke level domain. Kekuatan spiritual mereka yang ditambahkan bersama-sama dapat melampaui 1.500.000 mana energi spiritual. Dan apa yang dimiliki Lin Xin paling banyak 990.000 mana energi spiritual. Domain dan tingkat dewa tidak dapat dicapai dalam situasi ini. Seseorang mungkin berpikir bahwa 990.000 energi spiritual adalah jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan 1.500.000 energi spiritual. Karena 1.500.000 mana energi spiritual itu dibagi menjadi 7 bagian dan 990.000 mana energi spiritual yang dimiliki Lin Xin semuanya milik dirinya sendiri dengan langkah 9 tingkat 9. Terlebih lagi, dengan dukungan spiritual temannya, waktu mereka dapat menggunakan pil melebihi setengah jam. Dan Lin Xin mengalami tekanan spiritual yang sangat besar. Terima kasih banyak kepada 20 naga iblis yang mereka bunuh terakhir kali dan pil yang tersembunyi di naga-naga itu, Lin Xin dapat membuat pil penjaga dan mendukung dirinya sendiri untuk menanggung tekanan spiritual langkah 9 tingkat 9. Api naga abadi diangkat dan tubuh Lin Xin seperti peri api biru yang menyala. Matanya penuh kabut biru karena api yang menyala-nyala. Begitu pertarungan dimulai, dia menampilkan sisi terkuatnya. Api biru yang kuat berubah menjadi pilar api besar dan dalam ledakan ini, setidaknya 8 iblis tersembunyi terpaksa keluar dan berubah menjadi abu. Hanya satu yang lolos, yang merupakan Dewa Iblis Pilar ke-45 dengan keterampilan pembunuhan yang hebat, kepala klan Dike, Dewa Iblis tersembunyi Bayan. Baru saja Dewa Iblis Bayan memimpin anak buahnya untuk bersembunyi dan bersiap-siap untuk menyergap Lin Xin. Tapi bagaimana dia bisa melawan persepsi kuat Lin Xin tentang elemen? Selama ada elemen api, tidak ada perubahan yang bisa lepas dari persepsinya. Sihir yang digunakan Lin Xin barusan sebagai satu-satunya cincin api perlawanan dan ledakan api, yang semuanya termasuk dalam sihir di bawah tingkat 4. Tapi trik sekecil itu bisa membunuh 8 iblis kuat klan Dike. Itulah sebabnya Lin Xin bertanggung jawab atas penggunaan pil Siam, dan bukan Cair. Dia adalah yang terbaik di antara pasukan pemburu iblis cahaya Sang Fajar yang mengeluarkan serangan jarak jauh dan dia memiliki tembakan yang kuat. Dewa Iblis Bayan dipaksa keluar dari keadaan tersembunyi dan mencoba melarikan diri. Dia gagal dan elemen api padat di sekitar Lin Xin mengejutkannya. Ingin melarikan diri, Lin Xin mendengus dan mengarahkan api naga abadi ke arah Dewa Iblis Bayan. Dewa Iblis Bayan baru saja akan membela diri sebelum tubuhnya langsung ditembus oleh serangan itu.
Pedang iblisnya hancur berkeping-keping dan sebuah lubang besar muncul di antara dada dan perutnya tanpa pendarahan. Saat berikutnya mayat Dewa Iblis Baen berubah menjadi uap dan menghilang. Cahaya biru melintas, dan sebuah tangan yang terbuat dari api meraih mahkota Dewa Iblis Baen secara akurat dan membawanya kembali ke Lin Xin. Pilar ke-45 dari klan Iblis, Dewa Iblis tersembunyi Baen terbunuh hanya dalam beberapa detik. Kekuatan Lin Xin baru saja terungkap. Dengan perlindungan 12 pengawal suci, dia terbang perlahan ke depan dengan api naga abadi terangkat tinggi. Api matahari suci di atas kepalanya tidak bertambah besar tetapi tiba-tiba berubah menjadi biru tua dan kemudian berubah menjadi hitam. Penampilan Lin Xin sekarang dengan matahari hitam di atas kepalanya membuatnya semakin terlihat seperti iblis. Dan dalam beberapa menit berikutnya, dia akan menjadi mimpi buruk klan iblis. Bola api hitam besar pertama kali terbang keluar dari api matahari suci. Lingkaran kabut biru tua mengelilingi bola api. Itu terbang perlahan ke depan. Dan tempat itu terbang, kabut tertinggal. Yang lebih menakutkan adalah kabut membuat bola api hitam itu sedikit ilusi dan tidak ada yang bisa melihat dengan jelas posisinya. Itu bergerak maju seolah-olah sedang mencari sesuatu, yang sama sekali berbeda dari sihir normal yang bergerak langsung ke lawan. Kemudian bola api hitam kedua melesat dalam bentuk yang sama dengan yang pertama dan bergerak dengan gaya yang sama dengan gaya berkabut. Pembunuhan Lin Xin terhadap Dewa Iblis Baen meninggalkan kesan mendalam pada setiap anggota klan iblis. Melihat semua bola api hitam ini muncul yang terlihat bahkan lebih menakutkan, tidak ada yang berani menyentuhnya. Tidak ada yang tahu seberapa kuat bola api hitam ini. Lin Xin tersenyum. Itu adalah senyum hangat tapi sedikit ganas. Mereka yang akrab dengannya tahu bahwa dia akan melakukan sesuatu yang buruk. Bola api hitam besar itu terbang satu demi satu seolah-olah tidak menghabiskan kekuatan magis apapun. Lin Xin tidak berhenti sampai yang ke-9 ditembakkan. Dan saat yang ke-9 terbang keluar, 8 bola sebelumnya yang berkeliaran tiba-tiba melaju kencang dan terbang menuju tempat di mana iblis paling banyak bertarung. Itu adalah tempat di mana pasukan naga iblis dan dewa iblis berkumpul. Takut dengan bola api ini, banyak iblis mencoba menghindari Lin Xin dan tanpa sadar berkumpul di tempat yang sama. Lebih banyak anggota, lebih banyak kekuatan, pikir iblis. Dan bola api hitam meledak dan banyak iblis yang kuat mencoba melarikan diri tetapi berpisah satu sama lain. Menghadapi 9 bola api hitam besar, tidak ada iblis termasuk dewa iblis yang ingin menantang bola api hitam. Mereka masih ingat dengan jelas bagaimana Dewa Iblis Baen terbunuh dan bola api yang bergerak cepat membuat mereka semua ingin melarikan diri. Namun, bola api hitam yang berkeliaran perlahan barusan tiba-tiba bertambah cepat dan yang terbang di awal pindah ke daerah terpadat berpenduduk iblis. Para iblis langsung terbelah dan tidak ada yang terkena bola. Bola api tiba-tiba berhenti, yang membuatnya semakin aneh. Saat berhenti, bola api hitam kedua mendekat dan keduanya bentrok bersama. Iblis yang sibuk melarikan diri semuanya terkejut dan mereka semua berbalik dan bertahan. Kekuatan kuat apa yang akan dilepaskan bentrokan dari dua bola api menakutkan itu. Namun, mereka tidak meledak tetapi perubahan mereka membuat semua iblis yang kuat ketakutan. Dewa iblis yang berdiri di dekatnya langsung menggunakan pilar dewa iblis mereka sendiri dan dipindahkan kembali ke pilar. Kedua bola api hitam itu tidak meledak tetapi terintegrasi satu sama lain. Keduanya menjadi lebih besar, dan dalam sedetik, ketujuh bola itu semuanya bersatu dan menjadi satu. Ketika ke-9 bola api menjadi satu, keberadaan mengerikan dengan lebar 30 meter terbentuk. Iblis merasa seolah-olah mereka dicekik, dan seolah-olah mereka sedang menghadapi Kaisar Dewa Iblis. Selamat tinggal, temanku. Lin Xin tersenyum dan melambaikan api naga abadi di tangannya. Saat berikutnya,
Suara ledakan aneh terdengar di tengah bola api yang menakutkan. Lapisan cahaya hitam aneh menyebar sejauh sekitar 500 meter yang berhenti tepat sebelum menyentuh anggota aliansi kuil. Itu menghilang dengan cepat setelah sekitar 3 hingga 5 detik. Di detik pertama cahaya hitam menyapu, semua iblis neraka, iblis jahat, iblis bulan, dan iblis bintang di level 8 dan pasukan naga iblis di langkah 9 semuanya menghilang menjadi kabut ilusi. Setelah 2 detik, semua kabut ini naik dan menghilang di udara seperti uap. Tidak ada yang tersisa, bahkan kristal iblis pun tidak. Dewa iblis bisa melarikan diri dengan pilar dewa iblisnya, tetapi iblis lainnya tidak bisa. Cahaya hitam membunuh sekitar 100 iblis di peringkat 8 dan puluhan pasukan naga iblis dalam jarak 500 meter, klan naga iblis, klan iblis bintang dengan keterampilan ramalan, dan iblis bulan yang pandai dalam seni sihir dan bela diri, semuanya menghilang dalam cahaya hitam itu tanpa perlawanan. Ini terlalu menakutkan. Meskipun beberapa dewa iblis terbunuh sebelumnya, kerugian besar terjadi untuk pertama kalinya sejak pertempuran dimulai. Lin Xin berkata dengan tatapan sedih, sungguh, begitu banyak bahan bagus. Sayang sekali. Tapi bukankah menurutmu skill yang baru saja aku gunakan itu hebat? Coba saya lihat, saya akan menyebutnya gerhana matahari 9. Bagaimana? Aku jenius. Di bawah pengaruh pil roh siam, tingkat kultivasi Lin Xin meningkat menjadi langkah 9 dan peringkat 9, dan hasratnya benar-benar menyala, bersama dengan humor dan kebenciannya terhadap iblis. Dia sangat bersemangat. Meskipun dia membual tentang dirinya sendiri, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa dia adalah seorang jenius. Dia mampu menciptakan keterampilan baru setelah mendapatkan kekuatan dari pil roh siam. Tidak semua orang memiliki karunia ini. Kelompok pemburu iblis Fajar Cahaya membuat keputusan yang tepat untuk menjadikannya sebagai pemimpin untuk memberikan energi spiritual semua anggota pada Lin Xin. Jika mereka memilih Chai atau Chen Ying, mereka tidak akan menyakiti iblis dalam waktu sesingkat itu. Kekuatan gerhana matahari 9 begitu kuat sehingga Dewa Iblis Bulan dan Dewa Iblis Bintang memperhatikan perubahannya. Klan mereka dan sekitar 1/10 dari pasukan mereka terbunuh. Mereka merasa terancam karena serangan Lin Xin. Lin Xin melambaikan api naga abadi di tangannya dan melihat kristal naga hitam yang dibakar oleh apinya sendiri. Dia tersenyum dan menatap iblis di kejauhan. Dia melambaikan tongkatnya dan berteriak, "Ayo! Coba sekali lagi." Kali ini serangkaian bola api hitam melesat ke arah iblis di sisi lain. Dengan pelajaran yang diajarkan barusan, tidak ada iblis yang berani bertahan dalam jangkauan menyerangnya. Pasukan naga iblis menjadi sangat gugup. Mata Dewa Iblis Bulan Agares bersinar dengan cahaya ungu dan bulan ungu bersinar di belakangnya. Dia lolos dari serangan Su Yongqiao dengan sekejap, sementara itu baju besi ungu menutupi seluruh tubuhnya dan tanda bulan ungu muncul di antara matanya. 12 sayap ungu menyebar di belakang punggungnya dan dia muncul di depan Lin Xin dalam sedetik. Dia menyatukan kedua tangannya dan menembakkan bulan ungu yang menuju bola api. Sejak pertempuran dimulai, Agares telah bermain tanpa berusaha keras, tetapi sekarang dia tidak bisa tidak bertarung dengan kekuatan penuh. Dia bahkan menggunakan bentuk dewa yang membuktikan betapa besar ancaman yang ditimbulkan Lin Xin pada klan iblis. Tapi segera Agares mendapat. Bola hitam menakutkan itu menghilang seperti gelembung di bawah serangan bulan ungu. Itu sama sekali tidak nyata, hanya ilusi. Lin Xin tersenyum pada Agares. Maaf mengecewakan Anda. Aku hanya mengotak-atikmu. Jangan terlalu serius. Dia melambaikan api naga abadi ke kedua sisi dan garis api hitam terbang ke segala arah. Api hitam tampaknya memiliki mata dan mencari iblis yang bertarung dengan anggota aliansi kuil. Itu bergerak begitu cepat dan segera mengunci musuh-musuh itu. Dalam beberapa detik,
sekitar 8 iblis terbunuh dan menghilang ke dalam kabut. Agares menjadi serius. Dia tidak berpikir bahwa grup pemburu iblis Fajar Cahaya memiliki metode seperti itu untuk meningkatkan kekuatan. Lin Xin seperti monster setelah meningkatkan kekuatan spiritualnya. Dia tanpa diragukan lagi adalah penyihir api terkuat dalam sejarah manusia. Panas dalam api itu bahkan membuatnya takut. Lin Xin mempengaruhi moral iblis. Keuntungan mereka tertindas. Bahkan para dewa iblis menyembunyikan diri di samping pilar dewa iblis, untuk menghindari tertabrak serangan Lin Xin. Agares akan sangat senang melihat ini terjadi jika dia tetap berpegang pada rencana lamanya. Dia mungkin paling banyak merasa sedikit sedih atas kematian orang-orang klannya sendiri. Tapi barusan dia diingatkan oleh Fassago dan dia berpikir berbeda sekarang tentang Long Hao Shen, jadi dia tidak bisa hanya berdiri dan melihat klan iblis dihancurkan seperti ini. Dia meletakkan tangannya di dua sisi dan dua bilah bulan dengan lebar sepertiga meter dan panjang 1 meter muncul. Bilahnya berwarna ungu dan lampu ungu di atasnya melambai seperti air. Sekarang kekuatan nyata Dewa Iblis Bulan dan Dewa Iblis Bintang dikeluarkan. Agares kehabisan pertempuran dengan Su Yongqiao dan Fassago langsung mengepung Su Yongqiao dalam jangkauan serangannya sehingga dia tidak bisa melarikan diri. Bahkan sampai sekarang, Fassago tidak menggunakan transformasi dewanya. Jika keduanya menggunakan kekuatan penuh mereka sejak awal, para pahlawan abadi dari aliansi kuil mungkin tidak dapat membela diri. Agares membentangkan 12 sayapnya dalam berbagai bentuk. Setelah semua sayap terbentang, mereka membentuk lingkaran besar dan tampak seperti bulan ungu yang bersinar dengan cahaya ungu. Dia meraih pedangnya di kedua sisi dan menatap Lin Xin. Mata Dewa Iblis Bulan tidak menakuti Lin Xin tetapi dia sekarang merasa seperti paku di belakang. Dia tidak berani menyerang iblis lain dan api naga abadi menunjuk ke Agares dengan agresif. Agares mendengus dan sayapnya menyala pada saat bersamaan. Tiba-tiba, lingkaran cahaya ungu besar, seperti bulan purnama, berlari menuju Lin Xin dengan Agares di tengah. Matahari suci hitam di atas kepala Lin Xin bersinar pada saat yang sama dan bergerak menuju serangan Agares. Serangan api hitam dan aura ungu Dewa Iblis Agares bercampur di udara dan meledak. Lin Xin tergantung di udara dan tidak bergerak. Yang mengejutkannya adalah bahwa Agares sama sekali tidak dirugikan tetapi hanya bahunya yang sedikit gemetar. Lin Xin tidak hanya sangat terkejut, tetapi kelompok pemburu iblis Fajar Cahaya juga sama. Semua anggota aliansi kuil berpikir bahwa iblis terkuat adalah Kaisar Dewa Iblis dan bahwa dia tidak memiliki saingan di dunia ini. Agares dan Fassago selalu menjadi tangan kanan bagi Kaisar Dewa Iblis, oleh karena itu mereka selalu berada di belakangnya. Semua orang berpikir bahwa tingkat kultivasi keduanya jauh lebih rendah daripada Kaisar Dewa Iblis. Tapi sekarang, Lin Xin menggunakan level barunya sendiri untuk menguji Agares, yang ditemukan memiliki kekuatan besar. Dalam bentuk transformasi dewanya, kultivasi Agares tidak kurang dari langkah 9 dan level 9. Tidak heran dia berani berdiri di depan Lin Xin, terlepas dari api hitamnya. Serangan Lin Xin diblokir oleh Dewa Iblis Bulan dan itu menghibur semua iblis. Tanpa perlu instruksi, Dewa Iblis yang disembunyikan, semuanya mengeluarkan serangan sekali lagi. Mereka memimpin anggota mereka dan menyerang anggota aliansi kuil yang hanya punya beberapa detik untuk beristirahat. Pertempuran dimulai lagi. Bola api hitam muncul lagi dan sekarang itu bukan ilusi. Rupanya Lin Xin ingin menggunakan gerhana matahari 9 lagi. Agares mungkin tidak dapat bersaing dengannya dalam hal kekuatan serangan, karena dia dibantu pil oleh roh siam, tetapi Lin Xin ditemani oleh begitu banyak orang, oleh karena itu dia tidak dapat bergerak cepat seperti halnya Agares. Sosok ungu ilusi muncul dengan kecepatan yang begitu cepat sehingga mata tidak bisa menangkapnya.
Ketika bola api ketiga melesat keluar, yang pertama dipotong oleh bilah Agares tepat di antaranya. Meskipun api hitam menyala di sekitar Agares, itu diusir oleh 12 sayap di belakangnya. Tanpa integrasi, gerhana matahari 9 tidak dapat bekerja dengan baik. Keadaan Lin Xin saat ini tidak akan memungkinkan dia untuk mencoba gerakan yang lebih besar karena mungkin menghabiskan terlalu banyak energinya dan akan menjadi beban besar bagi tubuhnya. Dia tidak bisa mengambil risiko. Begitu tubuhnya runtuh, teman-temannya juga akan mendapat masalah. Oleh karena itu dia hanya bisa berdiri dan melihat gerhana matahari 9 miliknya dilebur oleh Agares. Tapi Agares tidak mengeluarkan serangan apapun ke Lin Xin. Dia kadang-kadang melihat ke langit untuk mengamati pertempuran antara Kaisar Dewa Iblis dan Long Hao Shen.